Di sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Barat, tinggal seorang ustadz bernama Fadlan. Ia dikenal luas sebagai tokoh agama yang keras dan penuh semangat dalam menyampaikan dakwah. Namun di balik kepiawaiannya memimpin pengajian, tersimpan bara kebencian yang sudah bertahun-tahun membara terhadap agama lain, terutama umat Kristen. Trauma masa kecil yang dialaminya menjadi pemicu utama kebencian itu saat keluarganya kehilangan tanah karena konflik antar umat beragama yang tak kunjung selesai. Fadlan tumbuh dengan perasaan dikhianati. Ia meyakini bahwa penyebab penderitaan keluarganya adalah keberadaan gereja di dekat tanah milik ayahnya. Peristiwa pahit itu terus menghantui pikirannya, membuat hatinya keras dan tak mudah menerima perbedaan. Setiap kali melihat umat Kristen merayakan ibadah, timbul kemarahan yang sulit dijelaskan. Ia menganggap keberadaan mereka sebagai ancaman terhadap kemurnian iman yang ia pegang teguh. Dalam setiap ceramahnya, Fadlan sering menyelipkan sindiran keras terhadap agama lain, meski secara terselubung. Ia tak pernah menyebut secara langsung, namun makna di balik ucapannya sudah cukup jelas bagi para jemaah yang mendengarnya. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman, tetapi takut menegur karena khawatir dianggap menentang ulama. Dendam Fadlan tidak berkurang, malah semakin membara saat ia melihat gereja kecil di perbatasan desa semakin ramai dikunjungi jemaat. Hatinya dipenuhi amarah yang tidak pernah tuntas. Ia mulai menuliskan rencana-rencana berani dalam buku catatannya, yang berisi niat untuk menghancurkan simbol-simbol agama yang ia benci. Malam-malamnya dihabiskan dengan doa yang dipenuhi kebencian, bukan harapan. Ia merasa sedang berjuang dalam perang suci, meskipun sebenarnya sedang melawan bayangan masa lalunya sendiri. Keputusan yang diambilnya bukan berasal dari petunjuk, melainkan dari luka yang tak pernah sembuh. Tanpa ada yang tahu, ia mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk aksi nekatnya. Bensin, korek api, dan kain yang akan dipakai sebagai alat pembakar disembunyikan dalam karung goni di belakang rumah. Setiap kali ia melihat gereja berdiri tegak dari kejauhan, pikirannya dipenuhi hasrat untuk menghapusnya dari muka bumi. Ia percaya sedang menjalankan misi yang benar, meskipun sesungguhnya ia sedang tersesat dalam kebencian yang dipelihara terlalu lama. Malam itu gelap tanpa bulan, seolah semesta ikut menyembunyikan dosa yang akan terjadi. Fadlan berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju gereja kecil di ujung desa, dengan wajah penuh tekad. Tangannya menggenggam jerigen berisi bensin, sementara dadanya bergemuruh oleh adrenalin yang tak biasa. Ia mengenakan pakaian hitam untuk menyamarkan identitas, berharap tak ada satupun warga yang menyadari kehadirannya malam itu. Bangunan gereja yang sederhana tampak sepi, hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan yang berkelap-kelip. Fadlan mendekat perlahan, memastikan tidak ada penjaga atau kamera yang dapat merekam aksinya. Dengan langkah cepat namun terkontrol, ia menyiramkan bensin ke pintu utama, jendela kayu, dan sisi tembok luar. Detik demi detik berjalan, hatinya semakin dingin. Tidak ada rasa ragu, apalagi takut. Dalam pikirannya, ini adalah bentuk balas dendam yang sah. Setelah yakin semua bagian telah basah oleh bahan bakar, ia mengeluarkan korek api dari saku. Suaranya yang kecil menyulut nyala pertama, lalu sekejap menjilat kain basah yang disiapkan sebagai pemicu. Api menyebar cepat, menyentuh kayu tua dan dinding yang rapuh. Dalam hitungan menit, lidah api menjulang tinggi, menari-nari seperti raksasa lapar. Fadlan mundur perlahan, menyaksikan kobaran itu dengan mata terbuka lebar. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Di tengah kobaran, ia melihat kaca jendela pecah, memantulkan cahaya menyerupai siluet manusia berdiri di tengah altar. Sosok itu tak terbakar, justru bersinar dalam ketenangan. Mata Fadlan membelalak. Ia mengusap wajahnya, mencoba menepis ilusi. Tapi bayangan itu tak lenyap. Justru semakin terang, menatap langsung ke arahnya. Ia merasa seperti lumpuh, tak mampu melangkah atau berbicara. Beberapa detik kemudian, angin berembus kencang. Api menyebar ke pohon-pohon sekitar, membuat suasana semakin mencekam. Fadlan panik, berlari menyusuri semak, meninggalkan tempat itu dalam kebingungan. Hatinya tidak lagi dipenuhi kepuasan, melainkan keresahan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang barusan ia saksikan hanya halusinasi atau pertanda? Malam itu bukan sekadar aksi vandalisme, melainkan awal dari perjalanan yang akan mengguncang hidupnya. Setelah melarikan diri dari lokasi kejadian, Fadlan bersembunyi di sebuah pondok kosong milik temannya yang berada di luar desa. Ia duduk membisu di lantai bambu, memandangi tangan yang baru saja menyulut api kehancuran. Malam terasa sangat panjang, sementara pikirannya terus dipenuhi bayangan cahaya yang dilihatnya di balik kobaran. Tidak ada kebahagiaan, hanya kekosongan yang perlahan merayapi relung hatinya.
Ia mulai merasakan kehampaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Suara sirine pemadam kebakaran yang datang terlambat menggema dari kejauhan. Fadlan tahu, bangunan suci itu mungkin tak bisa diselamatkan. Namun anehnya, hatinya tidak lagi bersorak atas keberhasilan rencananya. Sebaliknya, ia merasa seolah baru saja menyalakan api yang membakar bagian terdalam dari jiwanya sendiri. Gambar-gambar wajah jemaat yang biasa berkumpul di gereja itu tiba-tiba bermunculan dalam benaknya. Anak-anak kecil, ibu-ibu tua, dan pria-pria sederhana yang hanya datang untuk berdoa. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur dan melupakan semua yang telah terjadi. Namun suara itu kembali hadir, lembut dan menenangkan, tapi menusuk seperti pisau. Suara yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya yang dulu ia abaikan. Kali ini terdengar jelas, menyebut namanya perlahan. Fadlan, ia membuka mata dengan tubuh gemetar. Tidak ada siapapun di ruangan itu, hanya dirinya dan suara dari dalam yang terus memanggil. Keesokan harinya, ia kembali ke desa lewat jalan belakang. Sembunyi-sembunyi, ia menyaksikan warga berkumpul di depan puing gereja yang hangus. Beberapa menangis, sebagian lain hanya terdiam tak percaya. Di tengah keramaian itu, Fadlan melihat seorang anak kecil berdiri menatap abu dan kayu yang telah jadi arang sambil menggenggam Alkitab lusuh. Anak itu tidak menangis, hanya menatap lurus seperti mengerti bahwa sesuatu telah diambil darinya secara paksa. Pemandangan itu menancap dalam hati Fadlan lebih dalam dari api manapun. Hari itu, Fadlan tak kembali ke rumah. Ia menyadari, tindakannya bukan hanya menyerang bangunan, tetapi menghancurkan harapan banyak orang. Ada luka yang ia tinggalkan, dan anehnya, luka itu juga tercetak di dalam dirinya. Ia mulai mempertanyakan segalanya, ajaran yang ia pegang, kebencian yang ia rawat, dan keyakinan yang selama ini ia anggap kebenaran mutlak. Cahaya yang ia lihat malam sebelumnya kini menjadi misteri yang mengusik batinnya tanpa henti. Beberapa hari setelah kejadian, suasana desa masih dilingkupi keheningan dan rasa kehilangan. Gereja yang dulu berdiri kokoh kini tinggal sisa arang dan debu. Warga sekitar mulai bergotong royong membersihkan puing-puing, dengan hati pendudukan namun semangat tak runtuh. Di antara mereka, seorang pendeta tua tampak berdiri tegak di atas lantai kayu yang menghitam, memimpin doa bersama untuk memulihkan semangat jemaat. Fadlan, dari kejauhan, diam-diam menyaksikan peristiwa itu dengan perasaan yang bercampur baur. Ia tak mengerti mengapa setelah semua kehancuran, masih ada keteguhan hati dan pengampunan yang terlihat begitu nyata. Tidak ada teriakan balas dendam, tak ada seruan permusuhan. Justru yang terdengar hanyalah nyanyian lembut dan kata-kata penghiburan. Pemandangan itu membingungkan batinnya. Ia, yang biasa menyulut amarah dalam ceramahnya, kini takjub melihat kekuatan orang-orang yang disakitinya tetap memilih kasih. Pertanyaan demi pertanyaan mulai tumbuh dalam dirinya. Fadlan kembali ke pondok persembunyiannya dengan langkah lambat. Malam-malam berikutnya ia habiskan dalam renungan panjang. Sosok dalam kobaran api itu masih muncul dalam mimpinya, memandangnya dengan tatapan tenang yang tak ia mengerti. Tidak ada ancaman, tidak pula amarah. Hanya kedalaman yang menembus batin. Ia mencoba menafsirkan semua yang dilihat dan dialaminya, namun tidak satu pun sesuai dengan ajaran yang ia pahami selama ini. Satu pagi, Fadlan memutuskan untuk kembali ke lokasi gereja, namun kali ini tanpa sembunyi. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, memakai pakaian sederhana tanpa atribut keagamaan. Jemaat yang tengah berkumpul menoleh ke arahnya, namun tak satu pun berkata kasar. Bahkan sang pendeta tua melangkah mendekat, mengulurkan tangan, dan menyambutnya dengan senyum yang tak disangka. "Selamat datang," ucapnya lirih. Tak ada penolakan, hanya penerimaan yang tak bisa ia balas dengan kata-kata. Perasaan hangat mengalir dalam dirinya untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia merasa seolah diberi kesempatan kedua, meski belum mengerti untuk apa. Cahaya yang dilihat dalam mimpi dan kobaran, kini seperti menyatu dengan sikap orang-orang ini. Ia mulai memahami bahwa kebencian bukan jawaban, dan kehancuran tidak membawa ketenangan. Dari puing-puing abu dan bara, sesuatu yang baru mulai tumbuh dalam hati Fadlan, sebuah harapan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pagi itu, hujan turun deras, menciptakan irama di atas atap pondok yang sudah lapuk. Fadlan duduk termenung, memandangi langit abu-abu melalui jendela kecil. Hatinya masih diliputi gejolak, namun tak lagi penuh kemarahan. Suara-suara yang kerap muncul dalam mimpinya kini datang ketika ia terjaga halus, namun dalam dan tak terbantahkan. Seperti panggilan yang tak bisa diabaikan, memintanya melangkah lebih jauh dari sekadar penyesalan. Ia mulai membaca kitab suci agama yang selama ini ditolaknya. Awalnya dengan ragu,
hanya sekadar ingin memahami apa yang membuat mereka begitu kuat dalam kasih. Namun semakin ia menyelami, semakin hatinya tersentuh oleh ajaran tentang pengampunan, kerendahan hati, dan cinta yang tidak bersyarat. Setiap ayat yang ia baca seakan berbicara langsung ke dalam lubuk hatinya, menyingkap lapisan demi lapisan kebekuan yang selama ini ia bangun sendiri. Malam berikutnya, Fadlan kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia berdiri di tengah padang luas, diterpa cahaya hangat dari langit yang tak memiliki matahari. Di hadapannya, sosok berjubah putih muncul, tak bersuara namun menyampaikan pesan dengan tatapan yang teduh. Sosok itu mengulurkan tangan, lalu menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba, guntur menggelegar, bukan menggetarkan bumi, tapi mengguncang jiwanya. Ia terbangun dengan air mata mengalir deras tanpa tahu mengapa. Keesokan harinya, Fadlan pergi ke gereja sementara yang dibangun dari tenda besar di dekat lokasi kebakaran. Jemaat sedang menyanyikan pujian ketika ia masuk tanpa suara. Semua mata tertuju padanya, tapi tak satu pun menunjukkan kebencian. Ia berjalan ke depan, lalu berlutut tanpa berkata-kata. Pendeta tua menghampiri, meletakkan tangan di bahunya. Tak ada penghakiman, hanya keheningan yang dipenuhi rasa damai. Tangis Fadlan pecah, mencairkan beban bertahun-tahun. Dalam keheningan itu, suara dalam hatinya kembali terdengar. Tapi kali ini tak lagi memanggil, melainkan menyambut. Ia tahu, hidupnya tak akan sama. Bukan karena ia telah diterima, tapi karena ia memilih untuk membuka diri. Suara yang dahulu menggetarkan langit batinnya, kini menjadi suara yang menuntunnya ke dalam terang baru. Sebuah perjalanan telah dimulai bukan menuju penghancuran, tapi pembaruan yang menghidupkan jiwa. Hari-hari berikutnya, Fadlan mulai menghadiri setiap ibadah tanpa absen. Ia tidak lagi duduk di sudut ruangan, melainkan bergabung di tengah jemaat. Setiap lagu yang dinyanyikan menggugah sisi terdalam jiwanya, seakan menghapus satu persatu noda masa lalu. Ia tidak datang untuk mencari pengakuan, melainkan untuk mendekap kebenaran yang dulu ia tolak. Air matanya kerap jatuh tanpa alasan, bukan karena sedih, tetapi karena diselimuti damai yang tak mampu ia jelaskan. Setiap malam, ia membaca Injil dengan kesungguhan. Ia menandai ayat-ayat yang menyentuh hatinya, lalu merenungkannya di bawah cahaya lampu minyak kecil. Kata-kata Yesus tentang mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya, membuatnya termenung lama. Dulu ia mengira kelembutan adalah kelemahan. Namun kini ia sadar, kekuatan sejati justru ada dalam kemampuan untuk mengampuni dan merangkul yang berbeda. Satu sore, pendeta mengajaknya berbicara di ruang kecil dekat altar. Mereka duduk berhadapan, dan Fadlan menceritakan semuanya dari awal kebenciannya, rencana jahat, hingga peristiwa kebakaran yang ia picu sendiri. Tak ada yang disembunyikan. Pendeta mendengarkan tanpa menyela, lalu menunduk dan berdoa. Tuhan sudah menyentuh hatimu. Jalanmu belum selesai, tetapi kamu telah melangkah ke arah yang benar, ucapnya pelan. Masyarakat sekitar mulai melihat perubahan nyata dalam diri Fadlan. Dari pria yang dulu garang dan penuh emosi, ia menjadi pribadi tenang yang suka membantu. Ia ikut membersihkan puing gereja, menyapu halaman, hingga mengantar jemaat lansia pulang setelah kebaktian. Tidak sedikit yang masih menyimpan keraguan, namun semakin hari, kehadirannya diterima. Ia tidak membela diri, karena ia tahu bahwa pengampunan sejati tidak perlu dijelaskan, cukup dibuktikan melalui tindakan. Suatu hari, pendeta mempercayakan tugas kepada Fadlan untuk membacakan doa penutup dalam kebaktian. Suaranya gemetar saat menyebut nama Tuhan, namun jemaat mengaminkan dengan hikmat. Setelah itu, seorang anak kecil menghampirinya dan berkata, "Doa Om bikin aku tenang." Kata-kata polos itu menghujam hatinya lebih dalam dari ceramah panjang manapun. Ia tahu, dirinya kini berada di jalan baru. Bukan jalan yang mudah, tapi jalur yang membawanya pada air kehidupan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Fadlan mulai menemukan irama hidup yang baru. Pagi-paginya diisi dengan menyapu halaman gereja, sore harinya menemani anak-anak belajar membaca. Ia tak lagi menghindar dari masa lalunya, melainkan menjadikannya sebagai pelajaran. Setiap tumpukan abu yang masih tersisa di reruntuhan gereja mengingatkannya pada kehancuran yang pernah ia buat. Namun dari puing itulah, ia membangun dirinya kembali dengan fondasi yang lebih kokoh, iman, kasih, dan pertobatan. Hubungannya dengan pendeta menjadi semakin dekat. Mereka sering berbincang usai ibadah, membahas kitab suci dan juga pengalaman hidup. Pendeta melihat potensi dalam diri Fadlan, bukan sebagai mantan pelaku kebencian, tetapi sebagai pribadi yang pernah jatuh dan kini memilih bangkit.
Dalam diri Fadlan ada kekuatan, bukan karena kehebatannya, tapi karena keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan berubah. Suatu malam, Fadlan tergerak untuk menulis surat kepada keluarganya di kampung halaman. Ia belum pernah menghubungi mereka sejak pergi. Dengan hati bergetar, ia menceritakan semua perubahan yang dialaminya. Ia tak tahu bagaimana reaksi mereka nanti, tapi setidaknya ia ingin mereka tahu bahwa dirinya tak lagi sama. Ia mengirim surat itu melalui kantor pos di kota kecil, lalu menyerahkan semuanya kepada waktu dan takdir. Hari demi hari berlalu, dan jemaat semakin menerima keberadaan Fadlan. Ia tidak memaksakan perubahan pada orang lain, melainkan menjadi teladan diam-diam. Sikapnya yang rendah hati dan pekerja keras menjadi bukti nyata. Anak-anak mulai memanggilnya Om Lan, sementara para lansia mengandalkannya untuk mengantar obat atau membantu membawa barang. Gereja yang dulu menjadi tempat kemarahannya, kini menjadi rumah yang paling ia rindukan. Di sebuah sore yang hening, pendeta memberitahu bahwa gereja telah menerima izin untuk dibangun kembali. Jemaat bersorak bahagia, dan Fadlan ikut tersenyum. Kali ini, ia ingin menjadi bagian dari pembangunan, bukan penghancuran. Ia bersumpah dalam hati akan membantu semampunya. Di atas abu masa lalu, ia melangkah pasti. Bukan lagi untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tapi sebagai bentuk syukur atas anugerah yang tak pernah ia duga akan menghampirinya. Hari Minggu itu, langit cerah menyinari halaman gereja darurat yang masih berdiri di bawah tenda. Jemaat berkumpul lebih awal dari biasanya karena kabar bahwa Fadlan akan membagikan kesaksiannya di depan mimbar. Beberapa tampak penasaran, sebagian masih menyimpan keraguan, tetapi semua hadir dengan hati terbuka. Pendeta berdiri di samping Fadlan, memberi isyarat agar ia maju. Suasana hening menyelimuti seluruh ruangan ketika Fadlan melangkah ke depan. Suara Fadlan terdengar perlahan, namun penuh ketulusan. Ia memulai dengan pengakuan yang mengejutkan banyak orang tentang bagaimana ia membakar gereja karena kebencian yang ia pelihara bertahun-tahun. Ia tidak menyembunyikan satupun fakta. Ia menceritakan mimpi yang mengubah segalanya, cahaya misterius, suara lembut yang mengguncang batinnya, hingga langkah-langkah kecil menuju pertobatan. Tak ada naskah tertulis, hanya kata-kata dari hati yang terluka namun telah disembuhkan. Beberapa jemaat menunduk, menahan air mata. Yang lainnya menatap Fadlan tanpa berkedip, seperti menyaksikan keajaiban berjalan di hadapan mereka. Ketika ia menyebut nama Yesus, suaranya bergetar. Ia mengatakan bahwa ia tak pernah memahami kasih sebelumnya, hingga ia sendiri merasakan diampuni meskipun telah melakukan dosa besar. Kalimat itu membuat suasana berubah menjadi syahdu. Bahkan angin sore seakan berhenti untuk mendengarkan. Setelah selesai berbicara, Fadlan tidak langsung turun dari mimbar. Ia berdiri diam, lalu berlutut, menangis tanpa suara. Jemaat berdiri satu persatu, beberapa mengulurkan tangan, yang lain hanya berdiri dalam doa. Pendeta menghampiri dan memeluknya, diikuti oleh beberapa anak muda dan ibu-ibu. Tangisan Fadlan bukan karena malu, melainkan karena ia merasa benar-benar diterima oleh Tuhan, oleh jemaat, dan oleh dirinya sendiri. Hari itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan hidup Fadlan. Ia tidak hanya diterima oleh komunitas yang dulu ia benci, tetapi juga disembuhkan dari luka yang lama ia pendam. Ia menyadari bahwa pertobatan bukan sekadar mengaku salah, melainkan hidup dalam perubahan. Air mata yang jatuh di atas tanah gereja bukan hanya bukti rasa bersalah, tetapi juga benih harapan yang akan tumbuh menjadi pohon iman. Ia telah memilih jalan yang baru, dan tak ingin kembali lagi ke kegelapan yang dulu menyelimutinya. Beberapa minggu setelah kesaksiannya di gereja, Fadlan menerima sepucuk surat yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Surat itu datang dari kampung halamannya, bertuliskan nama kakak perempuannya yang selama ini mengasuhnya sejak kecil. Tangan Fadlan gemetar saat membuka amplop coklat itu. Ia membaca perlahan, setiap kata seperti menghentikan waktu. Di balik huruf-huruf yang ditulis dengan tangan bergetar, terpancar rindu, amarah, dan harapan yang bercampur jadi satu. Sang kakak mengungkapkan keterkejutannya atas perubahan drastis dalam diri Fadlan. Ia menuliskan bagaimana kabar mengenai kebakaran gereja sempat menggemparkan desa, dan betapa malu keluarganya saat tahu Fadlan terlibat. Namun, ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena kini Fadlan telah berubah dan mengakuinya secara terbuka. Kami tak bangga atas masa lalumu, tapi kami mulai melihat cahaya di langkahmu sekarang. Begitu bunyi salah satu kalimat yang membuat Fadlan terdiam lama. Dalam surat itu pula, terselip permintaan dari ibunya yang sudah renta. Ia rindu melihat putranya pulang, walau hanya sebentar. Ibu itu tidak meminta maaf, tidak juga memarahi. Ia hanya ingin memeluk anaknya,
memastikan bahwa sosok yang dulu keras kepala kini telah luluh dalam pelukan Tuhan. Fadlan menitikkan air mata sambil memegang erat surat itu. Baginya, ini bukan sekadar kertas, melainkan jembatan pengampunan yang mulai terbentang antara dirinya dan masa lalu. Malam itu, Fadlan berdoa dalam diam. Ia meminta hikmat untuk menghadapi keluarganya yang mungkin masih menaruh curiga. Ia tahu perjalanan kembali bukanlah hal mudah, tetapi ia percaya bahwa waktu menyembuhkan luka, dan kasih menyatukan yang telah tercerai. Ia memutuskan akan pulang. Bukan untuk membenarkan dirinya, melainkan untuk memperlihatkan bahwa kasih Kristus telah mengubahnya dari dalam. Sebelum berangkat, Fadlan berpamitan pada jemaat. Mereka memberinya dukungan, beberapa menitipkan salam, bahkan ada yang membekalinya makanan untuk perjalanan. Pendeta memberinya sebuah salib kecil dari kayu, simbol bahwa Tuhan selalu menyertainya dimanapun ia berada. Dengan tas sederhana dan hati yang penuh harapan, Fadlan melangkah menuju kampung yang pernah ia tinggalkan. Kali ini bukan untuk lari, tapi untuk memperbaiki dan memeluk kembali akar kehidupan yang sempat ia buang. Langkah kaki Fadlan menyusuri jalan setapak desa dengan hati yang bergetar. Pepohonan rindang dan bau tanah basah membangkitkan kenangan masa kecilnya. Setiap rumah yang dilewati seolah menyimpan cerita lama tawa masa muda, teguran tetangga, dan bisikan masa lalu yang dulu ia abaikan. Tak sedikit warga yang menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Sebagian menghindar, namun ada juga yang menunduk menghormati. Fadlan sadar, perjalanan pulang ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Sesampainya di depan rumah tua berwarna hijau pudar itu, Fadlan terdiam. Pintu kayu yang dulu sering dibantingnya kini terasa lebih bermakna. Ia mengangkat tangan hendak mengetuk, namun pintu sudah terbuka. Di baliknya berdiri ibunya, tubuh renta berselendang lusuh, mata berkaca-kaca memandang anak yang lama hilang. Tak ada kata-kata, hanya diam yang penuh makna. Dalam sekejap, Fadlan bersimpuh di kaki ibunya, menangis seperti anak kecil yang kembali ke pelukan kasih sejati. Ibunya membungkuk, memeluknya erat. Pelukan itu bukan hanya bentuk rindu, melainkan pengampunan yang tak terucap. Udara sekeliling mereka terasa hening, seolah waktu berhenti memberi ruang bagi dua hati yang akhirnya bertaut kembali. Tangis mereka pecah bersamaan, membasuh luka yang telah mengering bertahun-tahun. Tak perlu banyak kata, cukup hangatnya pelukan itu yang menegaskan bahwa cinta seorang ibu tak pernah pudar meski diterpa badai kehidupan. Setelah beberapa waktu, Fadlan diajak masuk. Rumah itu masih sama seperti dulu, dinding kayu, tikar rotan, dan aroma khas masakan desa yang menenangkan. Di dalam, kakaknya duduk menanti dengan tatapan penuh makna. Tak seperti ibunya, ia tampak lebih tegas namun tak menyembunyikan kerinduannya. Mereka berbincang lama, membahas perubahan Fadlan, juga pertobatannya yang mengejutkan banyak orang. Meski kakaknya tak sepenuhnya memahami jalan iman Fadlan kini, ia menghargai ketulusan dan pengorbanan yang telah dilakukan adiknya. Malam itu, mereka makan bersama dengan sederhana. Nasi hangat, ikan asin, dan sayur rebus terasa seperti pesta besar bagi Fadlan. Ia tak butuh makanan mewah, cukup kebersamaan ini yang mengenyangkan jiwanya. Di tengah percakapan, ibunya menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, kalau Tuhan bisa menerima kamu kembali, apalagi kami yang hanya manusia." Kalimat itu menancap dalam hati Fadlan. Ia sadar bahwa pelukan hari ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal yang baru untuk memperbaiki segalanya dari dalam. Keesokan paginya, Fadlan duduk di beranda sambil menatap matahari yang perlahan muncul di ufuk timur. Burung-burung berkicau seolah menyambut hari baru dengan penuh harapan. Meski udara terasa sejuk, hatinya tetap diliputi kehangatan. Ia tahu bahwa banyak hal belum selesai. Perjalanan batinnya masih panjang. Namun, ia telah memilih jalan terang, dan tak ingin kembali menyusuri lorong gelap yang pernah membutakannya. Di tengah suasana desa yang damai, beredar desas-desus mengenai kedatangan Fadlan. Sebagian warga masih menyimpan prasangka, terutama mereka yang kehilangan kerabat dalam konflik agama beberapa tahun lalu. Nama Fadlan sempat dikaitkan dengan kebencian, dan luka itu belum sepenuhnya sembuh. Meski ia telah bertobat, bayangan masa lalunya tetap menghantui sebagian orang. Namun, ia tidak gentar. Ia percaya bahwa kebenaran akan bersinar, meski diawali dengan keraguan. Fadlan memutuskan untuk berbuat nyata. Ia mulai membantu warga tanpa pamrih, memperbaiki rumah janda tua, membersihkan selokan yang tersumbat, dan mengajar anak-anak membaca di balai dusun. Ia tak membawa salib atau mengutip ayat, cukup menunjukkan kasih lewat tindakan. Perlahan, tatapan curiga mulai berubah menjadi senyum.
Ia tahu bahwa iman bukan soal ucapan, tapi bukti nyata yang bisa dirasakan oleh sekitar. Salah satu titik balik terjadi ketika seorang tetua desa yang semula menolak berbicara dengannya akhirnya datang malam hari membawa sekeranjang ubi. "Aku tidak setuju dengan jalanmu," katanya, "tapi aku tak bisa menyangkal bahwa hatimu bersih." Kalimat itu membuat Fadlan bersyukur dalam diam. Ia tidak berharap diterima seutuhnya, cukup dimengerti bahwa dirinya bukan lagi sosok yang sama. Setiap kebaikan kecil yang ia lakukan adalah lilin yang dinyalakan di tengah badai masa lalu. Hari-hari berlalu, dan Fadlan mulai diundang ke diskusi antar pemuda lintas iman. Ia membagikan kisahnya dengan jujur bukan untuk mencari simpati, tetapi agar orang tahu bahwa manusia bisa berubah. Ia mendorong mereka untuk melihat sesama bukan dari keyakinan, tapi dari niat hati. Di tengah masyarakat yang sempat porak-poranda karena kebencian, kehadiran Fadlan menjadi jembatan yang menyatukan kembali harapan. Ia tahu, jalan ini tidak mudah, namun ia telah memilih untuk terus berjalan membawa cahaya, meski hanya setitik di tengah kegelapan. Waktu berjalan cepat. 3 tahun telah berlalu sejak Fadlan pertama kali melangkahkan kaki ke gereja dengan tubuh penuh debu masa silam. Kini, ia berdiri di depan altar kecil gereja pinggiran kota, mengenakan jubah putih sederhana, dengan mata yang memancarkan ketenangan. Hari itu bukan hari biasa, itu adalah peneguhan pelayanannya secara resmi sebagai pendeta. Jemaat berkumpul, para tetua gereja hadir, dan suara pujian memenuhi ruangan dengan sukacita. Di tengah kerendahan hati, Fadlan mengakui bahwa semua ini bukan hasil kekuatannya, melainkan anugerah yang tak terhingga. Proses menjadi pendeta bukan perjalanan singkat. Ia harus belajar kembali dari awal, memahami ajaran yang dulu ditentangnya, hingga menyelami makna cinta tanpa batas. Setiap ujian ia lalui dengan sabar. Banyak rintangan datang, termasuk dari kalangan internal gereja yang semula ragu akan masa lalunya. Namun Fadlan tidak mundur. Ia menjawab semuanya dengan tindakan nyata, dedikasi tanpa henti, dan hati yang terus menyala untuk melayani sesama. Ia tidak ingin sekadar menjadi simbol pertobatan, tetapi menjadi alat yang membagikan kasih dimanapun berada. Kisahnya menjadi perbincangan di banyak tempat. Beberapa media lokal menulis tentang perubahan radikal dari seorang ustaz garis keras menjadi pembawa damai. Ia tak pernah mencari sorotan, tetapi tidak menolak jika kisahnya bisa menginspirasi. Dalam wawancara, ia sering mengatakan bahwa kebencian tak akan pernah membawa kedamaian. "Saya dibutakan oleh fanatisme, dan dibuka matanya oleh kasih," ujarnya suatu kali. Kalimat itu kini tertulis di dinding ruang doa gereja yang ia layani, sebagai pengingat bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh oleh cinta Tuhan. Hubungannya dengan keluarga pun semakin baik. Ibunya kini sering berkunjung ke tempat pelayanan Fadlan, meski tidak mengikuti keyakinannya. Mereka saling memahami, dan itu sudah cukup baginya. Bahkan beberapa pemuda dari kampung halamannya mulai datang untuk belajar bagaimana menjadi pembawa damai. Fadlan tidak menuntut mereka mengikuti jejaknya, ia hanya berharap mereka tak mengulang kesalahannya membakar karena benci, membenci karena ketidaktahuan. Setiap luka masa lalu ia ubah menjadi pelajaran bagi masa depan. Kini, gereja kecil tempatnya melayani dipenuhi oleh beragam latar belakang. Ada yang dulunya ateis, ada yang ekstremis, dan semua merasa diterima. Fadlan telah berubah bukan hanya dalam penampilan atau jabatan, tetapi dalam inti kehidupannya. Ia bukan lagi seseorang yang meneriakkan kutukan dari mimbar, melainkan sosok yang mengulurkan tangan dengan damai. Dari seorang ustaz yang membakar rumah ibadah, ia menjelma menjadi pendeta yang menyalakan kembali iman yang sempat padam.